Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semua? Kita belajar lagi tentang pertumbuhan dan peluruhan. Baru dengar ya, kayak apa soalnya? Oke, eh, pada kesempatan kali ini kalian harus menyimak video singkat ini ya, tentang pertumbuhan soalnya seperti apa, peluruhan soalnya seperti apa gitu ya. Simak sama-sama dengan baik. Kemudian di akhir dari video ini akan ada soal-soal latihannya langsung, jadi tidak melalui Google Form. Jadi kalian boleh catat atau boleh juga disimak saja. Jadi nanti intinya adalah latihan itulah yang kalian kumpulkan. Oke, untuk mempersingkat waktu kita langsung saja contoh soal dari pertumbuhan. Oke, kita masuk ke contoh soal dari pertumbuhan. Kita bisa lihat soalnya di sini. Penduduk kota A pada tahun 2020 mempunyai 2 juta jiwa. Maksudnya mencapai ya, bukan mempunyai. Mencapai 2 juta jiwa. Jika jumlah penduduk meningkat dengan laju 2% per tahun, berarti jumlah penduduknya semakin setahun apa maksudnya? Tiap tahun meningkat dengan kelajuan 2% setahun. Maka tentukanlah jumlah penduduk kota A pada tahun 2025. Cara menjawab soal seperti ini kalian bisa menggunakan tabel seperti yang ada di bawah ini. Nah, di tabel ini jelas cara mengisi tabelnya di sini ada tahun ya. Tahun ini proses bisa kalian amati dari mana kenaikannya tiap tahun nanti di sini ada. Kita mulai dari 2020 dengan jumlah 2 juta dan masih belum ada peningkatan jumlah penduduk. Karena eh, di soal dikatakan bahwa jumlah penduduk akan meningkat setiap tahunnya. Karena memang di sini mulainya dari 2020, jadi 2020 belum ada kemajuan. Baru meningkat di 2021. Pada dasarnya di tahun 2021 ya, jadi ini lajunya masih belum ada ya karena masih tahun 2020. Ketika di tahun 2021 jumlah penduduknya masih 2 juta ya dari jumlah penduduk tahun 2020 sekarang bertambah 2 persennya. Jadi 2 per 100 kali 2 juta. Di sini di kotak ini kita akan menghitung kelajuan atau pertumbuhan jumlah penduduk di 2021. Ya, jadi 2 dikali 2 juta dibagi 100, hasilnya adalah 40.000. 40.000 ini adalah pertumbuhan atau pertambahan jumlah penduduk di tahun 2021. Sehingga jumlah penduduk di tahun 2021 menjadi 2 juta ditambah dengan 40.000. Sampai sini jelas ya. Jadi jumlah penduduk pada tahun 2021 adalah 2 juta 40.000. Kemudian begitu juga di tahun 2022. 2022 jumlah penduduknya memakai tahun 2021. 2 juta 40.000. Kita cari pertumbuhannya dengan cara 2% dari 2 juta 40.000. Dapatnya 40.800. Ini adalah pertambahan dari tahun 2022. Sehingga jumlah penduduk di tahun 2022 sekitar 2.040.000 ditambah 40.800 sehingga menjadi 2.080.800. Begitu seterusnya sampai di tahun 2025 penduduknya mencapai 2.281.61,61. Ini hanya kisaran ya. Ini hanya perkiraan karena memang ini yang namanya statistik. Jadi kemungkinan karena dengan kelajuan 2% setahun. Ini jumlah jiwa ini bisa kalian bulatkan ya, 2.208.162. Kenapa jadi 162? Bertambah 1 karena ini di belakangnya sudah lebih dari 50 ya, sudah lebih dari 50. Karena 61 itu kan di atas 50 maka tambah 1 di angka sebelumnya ya. Jadi 2.208.162. Jawabannya seperti ini juga bisa. Jadi jawaban seperti ini benar atau sudah dibulatkan juga benar. Ya, karena memang karena jiwa ya nggak ada yang koma-koma ya, makanya lebih lebih pantas dibulatkan. Karena jumlah jiwa itu nggak ada yang koma, apalagi setengah gitu ya nggak mungkin. Jadi ada baiknya dilakukan proses pembulatan.
Sampai sini jelas ya. Nah, biar tahu cara lainnya, kalian bisa gunakan pakai rumus loh. Nah, kayak apa caranya? Oke, selanjutnya kita memakai cara rumus ya. Dengan soal yang sama, tapi cara menjawabnya kita memakai rumus ya. Kita lihat dulu rumusnya di sini. Ini rumus pertumbuhan ya, pertumbuhan. PO dikali dalam kurung ya, 1 ditambah R pangkat N. Kalau peluruhan itu dikurang ininya nih yang dalam kurungnya. Kalau pertumbuhan ditambah, itu aja bedanya. Ya. Soalnya juga beda. Kalau pertumbuhan tuh semakin tahun setiap tahun meningkat terus itu namanya pertumbuhan. Tapi kalau semakin tahun berkurang terus itu namanya peluruhan. Itu juga beda. Ya. Oke, kita jawab melalui proses rumus ya. Pertama dari diketahui dulu deh. Diketahui PO adalah 2 juta jiwa. 2 juta, oke. Lalu ada R di situ ya. R itu adalah persennya. Lajunya itu kan 2% ya. 2% itu sama saja seperti 2 per 100. Nah, dijadikan pecahan desimal menjadi 0,02 ya. Yang terakhir adalah N. N itu adalah selisih dari tahun diketahui sama tahun yang ditanya. Nah, tahun yang ditanyakan 2025 dikurang dengan tahun yang diketahui adalah 2020. Berarti adalah 5. Gitu ya. Selama 5 tahun rentangnya gitu ya, dari 2020 sampai 2025. Oke, kita langsung masuk ke proses yang ditanya. Yang ditanya adalah PN. Apa namanya? Pertumbuhan akhir kayak gitu ya. Berarti karena di sini N-nya 5 nih, berarti yang ditanya bukan PN tapi P5. Pertumbuhan yang kelima berapa gitu ya. Proses jawab. PN sama dengan maaf bukan PN, P5 ya. Ini kita hapus dulu. Bukan PN, kita langsung aja masuk ke P5. P5 sama dengan PO-nya adalah 2 juta. Dalam kurung 1 ditambah 0,02 ya. Dikali N-nya adalah 5. Ini R-nya adalah 0,02 yang kita masukkan ya. P5 sama dengan 2 juta. 1 ditambah 0,2 jadi 1,02 pangkat 5. P5 sama dengan 2 juta dikali dengan 1,02 pangkat 5 hasilnya adalah 1. Nah, di sini. Nah, yang ini ya. 1,02 pangkat 5 ini 1, 2, 3, 4, 5 dikali sampai 5 kali ya. Itu hasilnya adalah 1,104 sekian 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 sesuai yang ada di sini. Ya, kalian bisa juga gunakan kalkulator dalam proses perhitungan ini. Sehingga P5-nya adalah 2 juta dikali dengan hasil yang ini. Nah, di sini juga sudah saya tampilkan proses perhitungannya. 2 juta dikali dengan 1,04 hasilnya adalah 2.208.161,61. Ini 6 belakangnya, nambah 1 di sini ya. Nah, ini juga sudah melewati 50 sehingga P5-nya dibulatkan 2.208.162 jiwa. Jadi sama ya, dari pakai tabel dengan pakai rumus juga sama. Tapi nanti latihannya saya mau 2 caranya. Cara tabel dan cara rumus. Oke? Soal selanjutnya adalah soal peluruhan. Disimak baik-baik. Selamat disimak ya. Soal peluruhan. Di soal peluruhan kita baca sama-sama soalnya ya. Kayak apa sih soalnya? Yang jelas kalau di soal peluruhan ini setiap tahun itu nggak setiap tahun. Kalau pakai tahun, kalau pakai jam, kalau pakai hari-hari. Perkembangannya itu selalu menurun. Kita baca ya.
Ketika sedang memeriksa seorang bayi yang menderita infeksi telinga, dokter mendiagnosis bahwa mungkin terdapat 1 juta bakteri yang menginfeksi di telinga bayi tersebut. Selanjutnya, si dokter ini akan memberikan penisilin yang diresepkan dokter dapat membunuh 5% bakteri setiap 4 jam. Jadi setiap 4 jam bakterinya itu selalu habis ya, sebanyak 5%-nya. Tentukan banyaknya bakteri setelah 12 jam. Kita munculkan tabelnya. Oke, di sini awalnya ya, awalnya. Kita nggak di sini nggak jelas jam berapa mulainya, pokoknya awalnya. Bakteri awalnya setelah didiagnosa itu kan bakterinya kata dokter 1 juta. Karena memang belum dimasukkan vaksin penisilin gitu ya, belum dilakukan treatment gitu ya, maka 1 juta bakteri ini belum terbunuh ya. Ketika dikasih treatment ya ditunggu 4 jam karena memang di sini dokter bilang bahwa penisilin ini membunuh 5% bakteri setiap 4 jam. Jadi kalau belum 4 jam ya belum terbunuh bakterinya. Nah, ketika 4 jam berlalu, di bawahnya sini udah jelas nih 4 jam berlalu, bakteri awalnya 1 juta akan berkurang 5%-nya. Kita hitung 5%-nya. 5/100 kali 1 juta, hasilnya adalah 50.000. 50.000 ini adalah bakteri yang berkurang. Ya, karena kan sudah dikasih penisilin obatnya. Sehingga jumlah bakterinya sudah berkurang menjadi 950.000. Ya. Begitu juga setelah 8 jam, kan setiap 4 jam. 4 jam, 8 jam, 12 jam, 16 jam. Setiap 4 jam dia bisa membunuh bakteri itu. Pada saat 8 jam, bakterinya masih 950. Nah, akan bertambah 5%, berarti menjadi 47.500, dikurangi lagi. Jadi 902.500. Dan yang terakhir adalah 12 jam. Kita 5% dari 902.500, hasilnya segini, kita kurangi lagi, hasilnya adalah 857.375, tidak berkoma ya. Jadi bakteri yang tersisa selama 12 jam adalah 857.375. 857.375 ya. Itu sisa bakteri selama 12 jam. Kalau mau tahu pada saat jam berapa habisnya ya silakan dilanjutkan sampai benar-benar bakteri itu habis di telinga si bayi tadi. Paham ya? Oke, ada rumusnya, nanti kita akan coba rumusnya. Sampai sini jelas ya? Di soal peluruhan yang tadi kita pakai rumus ya, diketahui, kita langsung aja. Diketahui di sini 1 juta ini adalah PO-nya. PO-nya 1 juta. Kemudian ada R-nya. R-nya persennya 5%. Atau setara 5/100. Atau juga dijadikan pecahan desimal menjadi 0,05 ya. Lalu N-nya itu karena 4 jam, 4 jam, 4 jam terus sampai 12 jam, berarti 12 dibagi 4. Jadi N-nya itu nggak selalu berkurang ya, kayak tadi kan. 12 dibagi 4, itu hasilnya adalah 3. Atau ya, 4 jam. Kan setiap 4 jam, ada 8 jam gitu ya. 12 jam setiap 4 jam. Nah, kan cuma 3 kali kan. 3 kali berkurang gitu maksudnya bakterinya. Sampai 12 jam dia minta. Kan 3 proses yang dilalui gitu maksudnya. Berarti yang ditanya adalah P3. P3. Nah, sekarang kita jawab proses P3. Tinggal dimasukkan aja PO-nya 1 juta. 1 dikurang 0,05 gitu ya. Pangkat 3, N-nya 3. Sama dengan 1 juta. Kalian bisa pakai kalkulator di sini ya.
1 dikurang 0,5 hasilnya adalah 0,95 dipangkatkan 3. Sama dengan 1 juta. 0,95 dipangkatkan 3 sudah saya siapkan. Hasilnya adalah 0,857375. Ya, seperti yang ada di gambar ini. Nah, ini dikalikan. Hasilnya adalah, sudah saya tampilkan juga. Hasilnya adalah 857.375. Sama kan isinya kayak yang tadi di tabel. Jadi, mau pakai tabel, mau pakai rumus, hasilnya akan sama. Tapi tetap di latihan ini saya minta 2 cara. Ada cara tabel dan ada cara rumus yang sudah saya ajarkan. Oke, setelah dari ini akan ada latihan yang bisa kalian kerjakan di buku tulis kalian, kemudian difoto dan diupload ke dalam Classroom, dan saya minta pakai penggaris yang rapih tulisannya. Kalau pakai tabel ya, kalau yang pakai tabel harus rapih, memakai penggaris. Oke, soalnya latihannya adalah seperti berikut. Ya, ini adalah soal latihan yang bisa kalian kerjakan, kalian screenshot, dan soalnya harus ditulis ya. Soal nomor 1 dijawab, soal nomor 2 dijawab. Jadi, soal nomor 1 ditulis, terus jawab. Cara tabel, begini gitu kan. Kemudian cara rumus gitu ya. Setelah itu cara nomor 2, cara tabel dan cara rumus. Atau gini aja supaya mempercepat. Di antara 1 dan 2 ada yang pakai cara tabel, ada yang pakai cara rumus ya. Jangan cara rumus dua-duanya. Ada yang pakai tabel, ada yang pakai rumus. Oke? Ditunggu jawabannya dari Classroom kalian ya. Sebelum jam 17.30. Oke? Selamat belajar.